Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalam ala man fis sama'i ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Summa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadis innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini Allah dudukkan kita, Allah kumpulkan kita dalam acara Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang walaupun kalau kita hitung-hitung Pak, bulan Rabiul Awal sudah pun selesai. Namun yang namanya Maulid Nabi tidak nengok bulannya. Mau Maulid Nabi dibuat Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Dzulhijjah sekalipun, yang namanya memperingati hari lahir Nabi bisa kapan saja, tidak terikat ruang dan waktu. Bersyukur sama Allah malam ini kita duduk berkumpul ramai. Mudah-mudahan yang duduk hadir malam ini kudoakan masuk dalam surga. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah gugurkan dosa-dosa kita. Yang punya penyakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang punya urusan sulit mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya. Rezeki yang kurang lancar diluaskan oleh Allah. Yang punya keluarga Allah jadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Yang punya anak cucu Allah jadikan keturunannya saleh salehah. Yang belum nikah mudah-mudahan dicopatkan jodohnya. Oh, awak teman jawab copat, teman jawab jodoh. Salawat dan salam kepada paduka alam yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan rapatnya duduk kita berkumpul malam ini, kita minta sama Allah begini pula rapatnya duduk kita berkumpul nanti di hadapan wajah Rasul di dalam surga. Amin ya rabbal, amin ya rabbal.
para alimil ulama, para ustadz, tuan-tuan guru, muallim, muallimah, para khatib yang kami muliakan. Kemudian Badan Kenajiran Masjid Ar-Riyadhah yang tadi sudah menyampaikan kata sambutan, menyampaikan himbauan, bahkan ada nasihat untuk kita bersama. Bapak Haji Isa Ansori, mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya. Salam takzim yang sama kepada kepala desa kita, Bapak Haji Harun. Mudah-mudahan amin. Beserta seluruh kardus yang hadir, karor yang hadir, aparatur pemerintahan desa yang hadir. Mudah-mudahan kades kita selalu diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah, amanah. Amin. Kenapa? Payah lah dia bilang amin aja. Allah, lu minta apa-apa, minta amin payah. Kau anda kalian kepada desa kalian sehat. Ulangi, mudah-mudahan kepada desa kita sehat-sehat saja. Allah jaga beliau, Allah lindungi beliau, Allah jadikan pemimpin yang amanah, pemimpin yang istiqamah. Mudah-mudahan 2021 banyak cair dana. Mudah-mudahan remaja masjid dapat baju baru. Mudah-mudahan acara maulid buat lebih meriah. Undang lagi aku. Tadi Pak BKM sudah menyampaikan pesan sama kita, Pak. Ku tengok tadi penyampaiannya udah habis, bahan aku udah dibahas. Jadi tak ada lagi nak aku sampaikan lagi nih, Ji. Sikit lagi lah aku bahas ini. Oji itu tadi udah bahas semua. Masalah aurat, masalah masjid, masuk ke desa, masalah narkoba, masalah bantuan desa, udah semua. Malam ini tinggal sedikit lagi lah bagianku. Elok juga rasanya, Pak. Elok asal tak lama-lama aku bercakap sini. Aku bersyukur. Aku berdoa, aku tadi tahu ibu berdoa aku tadi. Lama lah lagi orang nanya, lama lah lagi orang nanya. Ada sejam setengah lagi. Naik aku billahi taufiq wal hidayah. Ini udah jam 11, uang 1 jam. Ya uang 1 jam. Salam takzim yang sama untuk orang-orang tuaku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang hadir malam hari ini. Terkhusus salam takzimku, salam cinta dan salam rinduku untuk anak-anak remaja. Apa yang kau amin? Wabil khusus untuk anak remaja Masjid Ar-Riyadhah yang sudah bersusah payah membuat acara malam ini, Pak. Yang sudah bersusah payah untuk mengumpulkan kita malam ini. Yang susah payah untuk menggalang dana, yang susah payah untuk memeriahkan acara ini. Mudah-mudahan kita doakan anak-anak remaja Ar-Riyadhah selalu istiqamah dan bisa mendengarkan nasihat. Amin ya rabbal. Ini anak remaja Ar-Riyadhah mana ini? 1 ekor, 2, 3. Mana lagi? Oi, anak remaja kalian masuk. Tak ada jam segini lagi menyambut tamu. Masuk. Yang menyambut tamu anak remaja masuk. Sampai sama-sama lagi tamu jam segini. Udah masuk semua kan? Oh, ada Panglima Tanja. Masya Allah. Takbir. Semangat dong nih. Panglima Tanja. Udah boy ya lah. Tiga ngutang. Ada toge itu. Udah masuk Bende, masuk. Woi. Tak ada orang itu cakap oke. Masuk Len, masuk. Yang tahu anda masuk tahu usah dipaksa. Orang yang hadir maulid ini tak perlu dipaksa. Orang yang hadir maulid tak perlu dipaksa-paksa untuk masuk. Capek kalian manggil-manggil tak masuk. Kalau emang hati itu anda datang. Paham?
Paham? Nih, maulid. Maulid ini kecintaan sama Nabi. Oh, enggak cinta sama Nabi datang. Kalau enggak cinta sama Nabi, tak usah pala dikotok pintu rumah waktu. Wah, mau maulid, tak usah pala. Mungkin ada yang nyaman di muka rumah, biarkan. Cuman tamu-tamu di luar, apa iklan di luar, biar nak cepat balik. Tahu yang aku dah tak soal dapat ceramah aku, kue udah dapat, cabut mau balik. Nah, yang balik sebelum aku siap ceramah, aku doakan jumpa kuntilanak. Udah Bu? Udah? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Tapi udah. Sebelum kita mulai Pak, Ibu minta izin aku minta keikhlasan hati kita bersama. Aku minta keikhlasan hati kita bersama sebelum kita mulai maulid nih, sebelum kita mulai ceramah nih, mari sama-sama kita bacakan sepaling Fatihah untuk masyarakat kita yang kebetulan Allah takdirkan 2 orang meninggal hari ini. Tak bisa kita kasih apa-apa untuk ahli musibah Pak. Paling tidak pas momen maulid nih hadir, mudah-mudahan Rasulullah dalam acara maulid nih, amin. Ketika Rasulullah hadir di acara maulid nih, Allah ijabah semua doa kita. Kita bacakan sepaling Fatihah, ikhlaskan hati, minta sama Allah. Jam 11 siang tadi meninggal keluarga kita di kampung nih, bernama almarhum Bapak Daud binti Muhammad Saleh, tak salah kan? Kemudian menyusul tadi Pak Daud bin Muhammad Saleh, menyusul lepas zuhur Bapak Amiruddin bin Haji Karim. Mudah-mudahan Fatihah kita ini disampaikan malaikat kepada Allah. Fatihah kita ini sampaikan Rasul sama Allah. Mudah-mudahan Fatihah ini paling tidak mengurangi kesusahan dalam kubur, menjadi penyujuk dalam kuburnya, menjadi tenang dia dalam kuburnya. Mari sama-sama kita minta sama Allah, lapangkan hati, ikhlaskan hati. Ala hadhihi niyah kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, amin. Mudah-mudahan Allah sinari kubur mereka dengan sinaran-sinaran yang sangat luar biasa. Allah jadikan kubur mereka bagaikan taman-taman surga. Allah jauhkan dari siksa kubur. Allah lancarkan lisannya menjawab pertanyaan mungkar wa nakir. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan bersama kita kelak dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang mulia, malam ini dari situ dah mulai cerita kita nih. Orang yang meninggal dunia. Malam ini Pak Daud sama Pak siapa tadi? Darwis. Malam ini Pak Darwis sama Pak Amiruddin sudah berjumpa sama apa yang di dunia kadang banyak orang tak percaya. Malam ini mereka sudah masuk pada alam selanjutnya, bukan mati secara hakikat, namun pindah dunia, pindah alam. Dari alam roh pindah pada alam rahim, dari alam rahim pindah kepada alam dunia, dari alam dunia pindah pada alam kubur, alam barzah, habis itu nanti pindah kepada alam mahsyar. Itulah nanti semuanya, itulah alam terakhir perjalanan. Waktu sudah berangkat ke perjalanan selanjutnya, kita belum.
Tadi habis maghrib lepas isya takziah. Pernah tidak kau pikir dalam hati, bila uang takziah ke rumah aku? Pernah terfikirmu, bila uang takziah ke rumah aku? Bila uang melayan nengok muka aku? Bila uang tahlil di rumah aku 3 malam, 7 malam, 40 malam, 100 hari, haul setahun 1000? Tak pernah akan terfikir. Maka itu yang perlu kita pikirkan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang pintar adalah orang yang ingat dengan mati. Tapi orang yang lebih pintar, lebih cerdas dan lebih bijaksana, mereka adalah orang yang menyiapkan bekal untuk mati. Orang tidak selesai urusan dunia, Pak. Tinggal pertanggungjawaban di alam kubur. Datang mungkar wa nakir. Sebelum datang mungkar wa nakir, ada 2 makhluk Allah yang datang. Ini sekaligus ceramah takziah, Pak. 2 kali lokang kau juga malam ni, ya. Ceramah takziah sama ceramah maulid. Bayangkan, Pak Kades, kalau udah 2 kali lokang kan? Fikirkan amplop 2 kali. Oh, Pak Kades takut dah juang duitnya. Udah bilang Pak Kades, saya duitnya udah kosong, 0 di kuburan desa udah. Tapi entah ya, tidak tahu juga, Pak. Nah, ketika kita dibawa jenazah kita nih Pak ke dalam liang lahat, 3 yang mengantarkan kita. 3 yang mengantarkan kita sampai ke kuburan. Pertama keluarga, yang kedua harta, yang ketiga amal. Dalam hadis Bukhari dijelaskan ada 3 yang mengantar kita. Pertama keluarga, yang kedua harta, yang ketiga amal. Masuk dalam kubur udah dipijak-pijak tanah tuh, 2 pulang, 1 yang tinggal. Keluarga balik, sodihnya paling seminggu. Harta pulang, berebut anak dengan harta warisan. Yang tinggal di kubur menemani kita cuma 1, amal jariah. Baik amalnya, enak dalam kubur itu, Pak. Ibarat pengantin baru yang sedang tidur di tempat tidurnya. Buruk amalnya, ibarat orang yang tak pernah enak hidupnya, disiksa. Tahu ibu orang yang mati itu cuma langsung tak berduit, itulah langsung. Kalau tak berduit asal nak mati kan suatu waktu. Nih, amal yang tinggal akan terjadi penyesalan di dalam kubur. Bercakap, Pak, bercakap dalam kubur tuh. Kalau lah tahu aku tak ada manfaat untukku selama ini, ya Allah, kenapa aku tak berimpak dulu? Kalau lah tahu aku ibadahku yang mengawalnya aku dalam kubur, kenapa aku tak pernah sembahyang ke masjid dulu? Itu akan terjadi penyesalan. Maka malam ini kita buka cerita kita tentang kisah dalam kubur. Anda masuk dalam kubur? Hah? Anda? Satu pun tak ada yang Anda. Tapi kematian tak pernah menunggu waktu taubat kita. Mati tak pernah nunggu waktu taubat kita. Bila kau taubat ku cabut, tidak. Tapi siapkan semuanya itu amal. Amal yang mana? Banyak. Amal tu banyak. Amal tu dikaitkan pada ibadah. Ibadah mahdah atau ghairu mahdah. Ibadah itu akan berkaitan dengan amal kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau baik kau buat di dunia, aku kasih kebaikan kau di dunia, ku balas di akhirat dengan surga. Kalau kau buat kejahatan di dunia, ku ganjar pula kejahatan kau di dunia, ku balas neraka di akhirat. Nih amal. Maka jangan cubu-cubu sepele dengan amal. Amal ibadah ini yang akan mengawali dalam kubur. Amal ibadah ini yang akan menentukan perjalanan hisab. Amal ibadah ini juga yang akan ditimbang. Amal ibadah ini juga lah yang akan menjadi ujung tombak menuju surga atau nerakanya Allah. Maka perlu dibaik-baikkan itu amal. Karena hidup di dunia ini tak banyak cerita, Bu. Tak banyak, Pak.
Hidup ini tak banyak cerita, cuman satu, membuat cerita. Tak banyak masalah dalam hidup nih. Yang diminta oleh Allah dalam hidup ini cuma satu, membuat cerita. Sampai ke kuburan, setor cerita. Sampai di akhirat, baru dibalas apa cerita gitu. Maka kelak di akhirat banyak orang yang ketika di akhirat ditunjukkan Allah semua amal ibadah yang berbuah pahala, akan terjadi penyesalan. Kojo kita bu nanti di sana tak banyak, dua kojonya bu, menggeleng sama mengicap. Tahu mengicap kan? Menggeleng sambil mengicap. Ketika malaikat Jibril mengasih sama Wak Leman, dikasih Wak Leman lah dikasih malaikat Jibril Wak Leman duit 700.000. Kata Wak Leman sama malaikat Jibril, Bril, apa man? Kata malaikat Jibril, bah, duit apa nih Bril? Punya Wak Leman orang titik merah kowe, bah. Duit apa nih Bril? Ini duit dikasih Allah untuk kau man. Duit apa? Dulu pas acara maulid pernah kau menyumbang di Masjid Ar-Riyadhah tuh 10.000 untuk acara maulid. Rupanya kan Allah berjanji 10 dikali 70 700.000. Inilah duit. Apa kata Wak Leman menggeleng sambil mengicap? Kalau tahu lah aku begini ganjaran, tak mau aku ngasih 10.000 Jibril. Elo kasih semua hartaku sama kau. Elo aku kasih semua sama anak-anak minta maulid tuh. Ada anak-anak buat acara maulid, aku kasih semua untuk ini. Karena ganjarannya begini banyak. Nih luar biasa. Kadang kita belum terasa karena belum mati. Kenapa? Kadang banyak memikirkan dunia. Polit. Buat acara maulid ke kampung polit waktu. Datang anak Masjid Riyadhah mengutip sumbangan. Assalamualaikum Wak, Assalamualaikum. Salam ini banyak tanda Pak. Kalau salam ustadz beda, salam qori beda, salam minta sumbangan maulid beda, salam omak-omak wirid beda. Kalau salam ustadz macam aku tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam ustadz. Kalau salam qori mengikut intonasi nada yang akan dibacakannya ketika baca bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadanya wanda baru masuk dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesuai. Nanti kalau salamnya kuat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anak. Itu sesuai nada. Ama-ama wirid mengucap salam lain. Assalamualaikum. Ama wirid ya. Tapi kalau anak remaja masjid minta sumbangan, assalamualaikum lain. Assalamualaikum. Lembut macam muka-muka sodeh. Waalaikumsalam kata Wak Loyah. Apa itu? Ini Wak, kami rencana nih Wak, tanggal 26 malam Jumat rencana buat maulid. Di mana? Di Masjid Ar-Riyadhah lah Wak. Di mana lagi? Apa? Betul tanggal 26. Betul Wak. Tapi ada dari Pemkab Bupati Batubara nih melarang kumpul-kumpul ramai-ramai. Kami tak peduli sama bupati itu Wak. Kami nak buat maulid, ngapain pula kami bikin bupati? Cocok? Cocok? Ada Jokowi pun melarang tak betul aku. Kenapa? Maulid Nabi lebih mulia ketimbang pemerintah. Ini baru. Ini cerita Nabi. Bila kan buat tang ada nama Wak. Wah ni ongkang 3 kali dah orang sebutkan kata budak. Betul di halaman masjid. Iya, tapi kunci halaman noh. Di teras ramai Wak. Tahu Wak di teras. Udah penuh sampai ke sana kita buat Wak. Sampai sana pun buat orang tu lagi. Tak apa kau contoh sana pun nengok aku tidak main handphone ke kau tu. Tak ada lah kalau budak ni. Aku tengok jantan betina bersatu itu pula kuturun aku ni. Ada betina sana. Itu baru mantap.
Itu bawa anak remaja masjid. Kalau sama Tino kan remaja masjid, remaja mungkin. Betul tahun 26 bulan. Betul, ada percaya kayak bilang. Udah 6 kali ku jawab. Oh inilah, ilah dalam mati kawan sebiji. Coba lagi dua apa? Lagi nak kutip inilah, ilah wa inilah cek kali muncung. Betul di halaman, betul wah. Aduh, datang apa pejabat penghulu datang ke desa. Buat desa mana? Yang baru, yang buat desa baru tu. Iya wah. Oh enggak dia mau datang. Oh, wak tak tahu buat desa kami yang satu ni wak. Oh ya Allah, cara maulid rajin datang rajin. Baik kepada desa kami tu wak. Ada orang ini. Tahun dong oh. Habis itu siapa lagi? BKM lah wak, BKM anak-anak remaja kami undang. Kemudian ada dari Polri, kan apa nama? Kantipmas. Datang kalau undang itu Polri. Ngapa kalau undang-undang Polri? Nanti bahaya kalau undang-undang Polri. Gak apa-apa, biar aman sedikit lokasi acara gelik kami itu. Oh iya, pakai kursi? Pakai wak, tapi tak banyak. Ustaz tuh dari mana? Dari Medan. Kenapa jauh betul kan undang dari Medan? Jauh dari Medan. Wah, apa boyo itu? Kalau uang kampung nih kan undang. Ada Malim Putra yang mengajar di sekolah Wasliyah. Ada Ustaz Latif. Banyak. Waduh Ustaz Dadang. Halo Ustaz kampung nih kan undang. Naik kereta sampai kemari 500 timonya. Ustaz Medan mau nak 500 lah. Tak akan bisa. Minyak mobil dia berapa? Okok makan dia berapa? Itu pikiran lu. Merepet panjang lebar waktu. Apa-apa lah wak, kami kepingin pulang undang Ustaz dari Medan. Apa salahnya ubah-ubah apa sedikit suasana wak. Paling tidak sodok tak sodoknya Ustaz nanti wak. Tergantung telinga gitu itu wak. Kalau telinga kita pokak tidak sodok dengan itu wak Ustaz tua. Kalau hati kita sakit punya penyakit hati wak tak akan sodok sampai ke Ustaz tua. Tapi kalau hati kita tuh elo wak, tak elo pun sampaikan uang, elo aja dalam hati awak wak. Kenapa? Hati kita pengaruhnya wak. Kata anak remaja menceramahi wak loyah tadi wak. Duit belum datang juga nih. Belum, masih bercerita banyak lebar. Jadi kuenya apa kalian buat? Biasa lah wak, kue ganda. Untuk Ustaz, unibis sama bolu wak, bolu. Unibis bolu. Lagi? Ada yang putih wak tak berwarna pula. La ilaha illallah. Tak buat kopi kayak tak apa. La ilaha illallah. Aduh ya Allah sakitnya hati Ustaz tu tak kena buat kopi ya. Tidak wak, Ustaz tu elok aja tu wak. Apapun dikasih terimonya wak. Iyo hati dia mutu wak. Sambil menggigit-gigit gigi dia wak. Mana kopi kata Ustaz. Botolnya botol wak. Kocok ya kocok. Masuklah waktu ke dapur, ngambil duit pas letak tompat cabai. Lepas belanja tadi potong, diambil duit 2.000 perak. Udah 2.000 perak, sumbing pula. Waktu ngasih 2.000, duitnya sumbing, cakapnya banyak. Belum habis sampai situ. Duit 2.000 dikasihnya sumbing. Apa kata udah nak balik? Jangan para tulis nama ya nak. Siapa yang tulis nama wak gitu betul? Buat aja hamba Allah. Hamba Allah. Menulis hamba Allah pun jijik aku nengok kata udah. Pikir habis sampai situ kisah Wak Loyah tadi. Rupanya pas acara maulid pak, Wak Loyah lagi anaknya 2, cucunya 1, neneknya di bawahnya 6, roti ganda 1.000 kali 6, 6.000, aku 6, 3.000, 9.000, bangkrut panitia buat Wak. Ada uang begini di sini, yang begitu ada di sini, mati itu pada. Untuk Nabi pun boleh, coba bukan pegawai Ustaz dari Medan harus dibayar banyak, tak ada masalah itu bu. Aku demi Allah, tak pernah aku minta bayaran di mana-mana. Cuman ke dibayar uang, dikasih uang tuh terima, tak dikasih aku tunggu. Guru kami bilang, guru kami almarhum Ustaz Hafiz Yazid di Medan. Beliau bilang tak boleh Ustaz diundang ceramah minta honor, berdosa pak. Guru kami bilang
Almarhum ayahku juga bilang begitu. Berdosa kita minta honor kalau undang ceramah. Betul? Betul? Tapi lebih berdosa-dosa lagi undang ustaz dari Medan tadi boyo. Jangan berurusan sama aku. Aku tak sejelek apa yang kalian kira lah. Aku nih orang apa adanya. Ado dikasih ku terima, alhamdulillah. Kalau tak ada, oh ya Allah nang parah lah. Tak ada masalah. Aku pun kemana-mana diundang tak pernah mikirkan amplop, Pak Kades. Karena yang mikirkan amplop itu panitia. Kan? Sampai pula aku ikut campur urusan panitia. Dia pikiran juga Pak Kades, jangan gola-gola aja. Bu, ini contoh amal. Ini contoh amal. Oh, enggak masuk surga 2000 tak bisa. Surga itu mahal, Pak. Surga itu mahal, tak bisa cukup dengan duit 2000 masuk surga, tidak. Ini contoh orang yang pelit, orang yang tak mau beramal. Rumah dia godong, tak tampung godong. Mobil 10, sawit luas, padi, cabai banyak, tapi pelit untuk agama. Hati-hati Bapak Ibu yang mulia. Kalau ada nanti anak-anak remaja ini yang mengutip sumbangan untuk acara-acara di masjid, berikan yang terbaik. Kutes sama Ibu, kutes. Pak, Ibu, dongo halelo. Ibu bawa dompet. Bapak bawa dompet, Pak? Oh enggak, kalau mencetak apa aku minta dulu kalian. Bawa. Di dalam dompet Bapak Ibu itu ada duit 100.000. Nih, ngomong lelo. Ada duit 50.000, ada duit 20, ada duit 10, ada 5.000, ada 2.000. Datang uang minta sumbangan. Ku tanya sama Bapak Ibu, duit mana yang dikeluarkan? Jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Mana Bu? Jawab. Oi. 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 Kau tak boleh bicara. Kau bilang. Oh Maya kau ini sekarang. Berapa Pak? Agak pening menjawabnya Pak ya. 10.000 ya? 20? 2.000 tu ayo. Mantap sekali Pak Kades. 2.000. Artinya Bapak Ibu yang mulia, Allah mengajarkan kita untuk memberikan yang paling kita senangi. Dan tahu duit yang banyak aku sebutkan tadi, yang paling Ibu senangi duit yang mana? 100 kan? Kenapa payah meluangkan? No? Karena berpikir dalam hati, aku banyak kebutuhan. Dia dikasih segini pun dah cukup, ya kan? Sini sekian, sana sekian, sana sekian, tak ada masalah itu. Padahal Allah inginkan yang terbaik untuk kita. Allah berikan yang terbaik jalannya, Allah berikan ganjarannya yang sangat luar biasa. Ini luar biasa hebatnya orang yang bersedekah. Dan begitu pun kopi. Bukan kopi tumpah Bang, tumpah. Oh ya Allah. Jangan jauh-jauh. Dekatkan kopinya, bahaya jauh-jauh karena kena sambal. Alhamdulillah panasnya, oh Allah ya Rabbi. Dah, ini bentuk amal. Dan amal itulah yang akan disesali ketika di alam kubur. Maka dalam bentuk amal-amal jariah itu, yuk kita tanya hati kita, sudahkah beramal di hadapan Allah? Apalagi amal selain itu. Di antara amalnya adalah amalan-amalan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Orang-orang yang beramal itu Allah muliakan, tersanjung kehidupan mereka. Macam duduk malam ini amal luar biasa nih Pak. Orang yang duduk di majelis ilmu, orang yang hadir di pengajian, maulid mi'ratan, apapun bentuknya, yang penting ada pengajian,
itu ada 3 pahala disediakan Allah untuk itu. Apa pahalanya? Yang pertama, orang yang duduk hadir di majelis ilmu macam malam ini, Allah berikan pahala sama dengan pahala orang sholat sunat 100 rakaat. Cuma duduk-duduk aja lah Pak. Duduk sama kok, ndonga, golak, makan, minum ya. Allah kasih pahala sama dengan seperti orang yang salat sunat 100 rakaat. Ada anak bapak sembahyang sunat 100 rakaat. Ibu anak sembahyang sunat 100 rakaat. Sembahyang tarawih aja poning. Cuma sini berapa kan? 8. Oh, memang dari dulu. Oh, baru diganti. Yo, siapa mengganti? Hah? Kenapa enggak? Oh, cari yang paten. Lo usah sembahyang paten lagi. Karena sunat. Kalau mencari yang paten, usah sembahyang paten. Padahal setahun sekali kasih Allah tarawih 23 rakaat payah kita mengkojokan. Di ladang berjam-jam mengkojokannya mikirkan dunia gampang. Pogi awak mundar mandir waktu bara Medan keliling-keliling sodok urusan dunia. Tapi ketika Allah perintahkan untuk tarawih 23 berkurang jadi 11. 8 tarawih 11 witir. Aku kadang tak habis pikir kalau ada yang mau ubah salat tarawih 23 jadi 11. Cari hadis satu pun tak ada tarawih 11 rakaat. Satu pun hadis sahih tak ada mengajarkan kepada kita salat tarawih 11 rakaat. Jadi apa yang kita kojokan selama ini di Masjid Riyadhah? Hadis yang mengatakan salat tarawih 11 rakaat itu bukan tarawih, qiyamul lail. Sebelum dan sesudah Ramadan pun dikojokan perintahnya sama. Tarawih ngambil ijtihad dari ulama. Siapa? Sayyidina Umar mengatakan 23 rakaat berjamaah. Dimanapun itu, baik di masjid, dosa, musalla, surau, di lapangan, di halaman, di rumah, dimanapun itu. Tak ada pegawai tempat di mana letak. Yang penting 23 rakaat berjamaah. Ya bu, 23 rakaat pun awak poning ya. Apalagi salat sunat 100 rakaat. 23 rakaat tengok, tanya sama PKM. Siapa imam malam nih? Siapa lagi? Oji itu. Oji mana? Oji Isyah. Takut waktu. Alamak ya Allah ya billah mau ditumbaco. Oh ya Allah lama. Ayat panjang-panjang. Al-Baqarah dia habiskan on. Wah, apa siapa tuh? Cucian aku menumpuk lagi. Gorengan aku lagi belum selesai. Udahlah, malamnya ini ya. Besok musala gitu, musala Syabdul Wahab. Selesai di sini malam itu ditahankan waktu lah pulang lama Pak. Esok malam di sana. Sonang nanti waktu. Sonang nanti waktu udah pindah musala, pindah sampai tarawih. Tanya sama kawan, siapa kak? Imam malam nih. Kau salah. Imam semalam di Riyadhah, jadwal dia pula malam di sini. Aku tak ajak gitu nih. Dia juga jumpa gitu. Anak mengelak tak bisa. Tengok, 23 rakaat pun poning, apalagi 100 rakaat. Tapi Allah berikan pahala orang yang duduk di majlis seperti ini. Pahalanya kata Allah sama dengan pahala salat sunat 100 rakaat. Mantap tidak? Mantap. Yang kedua, apa faedah kita duduk macam ini? Allah berikan pahala orang yang duduk di majelis ilmu seperti pahala menyembayangkan 100 jenazah orang yang mati syahid. Oh nah ibu menyembayangkan sekali 100. Sawah ya. Sekali 100. Apalagi musim corona ini Pak Kades. Kalau jenazah udah tambah-tambah pakai uku Pak. Pakai uku jenazah menyembayangkan Covid. Allahu Akbar. Harusnya kan takbir lagi nih. Allahu Akbar, dia tidak. Allahu Akbar. Pakai uku buat membayangkan jenazah Covid. Untung jenazahnya tak komplit.
Kalau sempat komentar jenazahnya apa nih nggak? Wah ini sembahyang apa? Wah? Main jenazah, main doa. Wah. Tapi Allah berikan kita duduk seperti ini, pahalanya luar biasa. Yang ketiga, pahala orang yang hadir di majelis ilmu, pahalanya sama dengan menjenguk 100 orang sakit di rumah sakit. Ada anggota wirid sakit sekali 100. Anggota wirid pun kadang 20 orang ya, Bu. Ponah sekali 20 sakit. 3 orang aja anggota wirid sakit, awak udah tak cemana-cemana. 1 orang sakit rumah sakit paling tidak bawa jauh 2 kilo, Pak. 3 orang sakit udah 6 kilo. Cuman kadang penyakit kita bukan kita pula yang membawa jauh rumah sakit itu makan. Datang tak bawa apa-apa melenggang, awak datang, awak tanya pula sama dia. Apa yang agak asuh kah? Menjawab yang sakit tuh, apa nak kuasa kau tak bawa apa-apa. Kalau kau bawa tadi biar kuasa sedikit asam manis dong. Ini tak ada kau bawa apa-apa nak kuasa. Akak sakit lambung ya kak, ada jowo di meja itu Pak. Diambilnya jowo tuh. Akak kan sakit lambung, jangan makan jowo banyak. Biar aku aja makan, bawa bontet pula dia balik. Maka Allah berikan pahala orang yang hadir di majelis ilmu itu tak banyak-banyak Pak. Luar biasa dahsyatnya. Tak banyak bagi Allah, tidak banyak bagi kita. Pahalanya hadir di majelis ilmu ini, Allah berikan pahalanya sama dengan menjenguk 100 orang sakit. Maka hadir selalu di majelis ilmu. Hadir majelis ilmu apapun, pengajian subuh, pengajian maghrib, maulid dimanapun, selagi bisa hadir jauh, hadir, yang dekat hadir, insya Allah pahala dikasih Allah. Jangan banyak kisah, banyak cakap. Ada lagi menantang-nantang, maulid itu tak ada dalilnya. Maulid itu bid'ah, tarawih 3 rakaat bid'ah, wirid bid'ah, tahlil kenduri bid'ah, semua bid'ah. Kepala utak ada bilang bid'ah. Sedikit bid'ah, ada sini begitu kan? Ada kadang yang betul-betul menjelajah ya Pak. Ada bertengok di tempat-tempat di Simbang Gombus, ada kadang bid'ah. Entah apa sih itu bid'ah. Ibu ada buat wirid? Ada wirid? Teruskan. Tadi ada tahlil itu tradisi Pak, lanjutkan. Kenduri arwah, lanjutkan. Apa kata orang itu bidah-bidahkan? Tak ondak awak buat tahlil, tak usah awak datang. Tak ondak awak wirid yasin, tak usah awak datang. Tak mau wirid, tak usah awak datang. Udah, jangan salahkan orang wirid, jangan salahkan orang tahlil, jangan salahkan orang buat maulid. Tak ada yang salah dalam acara maulid. Semua dijelaskan. Kitab-kitabnya lengkap, dalil-dalilnya lengkap. Masalah tahlil, orang meninggal, mana salah? Oh, ada hadis Ustaz, ketika Rasul bilang sama sahabat, pergi kau datangi berkunjung ke rumah Ja'far, karena keluarga Ja'far sedang berduka. Berikan yang terbaik untuk mereka, hibur mereka, beri makan sama mereka. Keluarga Ja'far pada saat itu, mohon maaf, hidupnya sederhana, miskin, tak bisa mengasih apa-apa. Jadi kita yang datang membawa bondo, bawa makanan. Sekarang dipermasalahkan orang makan-makan pada acara tahlil, makan-makan pada acara tahlil takziah tak boleh, haram, bid'ah. Setiap bid'ah sesat, setiap sesat masuk neraka. Dalilnya ada, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang tak pernah dibuat Nabi adalah sesat, setiap sesat masuk neraka. Ingat, tak setiap apa yang tak pojokan Nabi itu masuk neraka. Tidak semua apa yang tak pernah dikocokkan Nabi masih ngaku. Ketika kita buat yang tak pernah dibuat Nabi, tak selamanya masuk neraka. Selagi tidak melanggar asas agama, tidak melanggar norma agama, tidak melanggar syariat agama, maka boleh untuk dikerjakan. Maka Imam Syafi'i menjelaskan bid'ah itu ada 2 macam. Pertama bid'ah hasanah, yang kedua bid'ah dolalah. Apa bid'ah hasanah? Nih Pak, maulid ini bid'ah hasanah yang tak pernah dibuat Nabi, tapi elok nampak. Tahlil bid'ah hasanah, ada dalilnya. Yuk kita buka Quran surah Ali Imran ayat 134. Dalil Quran menjelaskan untuk tahlil. Allah bilang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mengejar, meraih pengampunan dari Allah, min rabbikum, dari Tuhan kamu.
yang apabila pengampunan itu sudah didapatkan, Allah akan memberikan ganjaran yang luar biasa. Apa ganjarannya? Jannatin arduhas samawati wal ardh. Allah akan berikan pengampunan. Selain pengampunan dikasih Allah, Allah akan memberikan yang namanya surga seluas langit dan bumi. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Bagaimana mendapatkan takwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada 4 untuk mendapatkan predikat takwa itu. Yang pertama, untuk tahlilan. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang ingin mendapatkan takwa daripada Allah, orang yang pengen dapatkan surga dari Allah, orang yang pengen dapat pengampunan dari Allah, akan mereka lakukan jalan pertama dalam ayat itu adalah orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan sonang maupun dalam keadaan susah. Tahlil orang meninggal sonang atau susah? Sonang atau susah? Masuk tidak pada ayat ini? Dalam keadaan bahagia maupun sedih, orang duka itu sonang atau bahagia atau sedih? Sedih. Masuk tidak pada ayat ini? Ini menunjukkan umum. Ayat ini untuk mencakup keumuman, bukan kekhususan. Umum, sonang, sedih, pesta, duka, bahagia, berduka, itu sonang, sedih, bahagia, berduka, ini masuk pada ayat ini. Maka kalau ada orang takziah menyiapkan makan minum apa yang ada sesuai dengan tradisi yang kita buat, ingat ayat berlaku. Kita pun tak pernah lempeng-lempeng aja Pak. Datang pun kita menengok orang meninggal, pasti kadang amak-amak bawa gula, bawa teh manis ya mak. Ada kadang ngasih duit, ada STM serikat tolong menolong, ada keluarga menolong ngasih duit, ada kawan-kawan dari kepolisian, kawan kepolisian ngasih duit, Pak Kades ada menyumbang, Kadus ada menyumbang. Duit itulah yang dimanfaatkan untuk makan minum selama 3 malam. Maka tak ada yang salah. Oh aku tak mau Ustaz. Udah, kalau tak mau udah, nggak usah banyak cakap. Jangan salahkan orang. Kadang masalah itu hari ini suka menyalahkan orang lain. Maulid bid'ah. Apa yang bid'ah dalam maulid Pak? Apa yang salah dalam maulid? Oh merayakan hari ulang tahun, Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah bilang, Nabi buat. Jangan bilang tak buat. Nabi buat. Apa dibuat Nabi? Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau tiap Senin berpuasa? Karena kata Nabi, hari Senin adalah hari kelahiranku. Aku mau mengingat hari kelahiranku. Rasulullah buat. Setiap apa yang dibuat Nabi menjadi sunnah. Maka kalau kita hendak membuatnya, Bapak lahir hari Jumat, puasa Bapak setiap Jumat, boleh. Ibu lahir hari Minggu, puasa ibu hari Minggu, karena mengingat setiap hari Minggu ibu lahir. Silakan, tak ada masalah. Nabi buat itu. Nabi menganjurkan begitu. Kenapa kita tak hendak buat mengingat Nabi? Tak ada yang salah. Dan maulid ini adalah bentuk kesadaran cinta kita yang mengaku umat Nabi Muhammad, membuktikan sedikit bentuk cinta kepada Rasulullah. Kegembiraan, tak ada yang salah. Kita gembira, kita senang lahir Nabi, dibuat maulidnya. Tapi kalau dicari ke dalam Quran, dicari dalam hadis, habis kuliah Quran itu tak dapat Pak. Tak ada perintah Allah dalam Quran untuk secara apa kita bilangnya, secara detail, secara betul-betul, secara komplit. Allah tak bilang kalian buat acara maulid Nabi, tak ada. Nabi pun tak pernah bilang nanti aku meninggal kalian buat peringatan maulidku, tak ada Pak. Tapi ada ayat Quran menjelaskan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat sama Nabi.
Allah malaikat berselawat sama Nabi. Baru Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, salawat salamlah kamu kepada Nabi Muhammad. Perintah Allah berselawat. Bagaimana kita mengaplikasikan di batubara bentuk itu hayat, mengaplikasikannya dengan acara maulid, ingat sama Nabi. Begitu ingat sama Nabi, banyak terucap di lidah kita menyanjung Nabi dengan salawat. Bentuk kegembiraan, tak ada yang salah dalam bentuk gembira, Pak. Namanya uang sonang, kenapa disalahkan uang sonang? Pak, aku rumah tangga menikah sama bini aku 5 tahun. Ini contoh ya. Bu. Contoh, aku nikah sama bini aku selama 5 tahun belum punya anak. Belum punya anak 5 tahun. Tak berapa lama banyak kawan-kawan ngasih usul, ngasih saran, ngasih masukan. Pergi kau busuk sana, kata waktu. Minum obat ini, herbal ini, obat itu, herbal ini, obat itu semua. Kusuk sama Wak Jenab pandai mengkusuk. Kusuk, tak hamil-hamil juga bini. Malah tukang kusuk pula yang hamil. Dah mana kisah? Tak juga. Tiba-tiba dia dengarkan Ustaz tuh bilang minta sama Allah, minta maaf sama mak ayah, minta maaf sama mentua, taubat sama Allah, banyak sembahyang hajat, banyak sembahyang taubat. Alhamdulillah sebulan digojokan, bini mual, muntah-muntah dia. Periksa ke dokter, alhamdulillah hamil. Tengok. Begitu hamil, laki ke laut. Tak berapa lama dapat kabar lakinya, bininya hamil. Itu laki sonang tidak? Sonang tidak? Sonang. Tak berapa lama, 8 sampai 9 bulan kemudian lahir anak. Lahir ke rumah sakit di daerah Indrapura. Laki ke laut di Tanjung Tiram. Sampai lagi ke pelabuhan, dapat kabar dari tetangga, bini kau melahirkan di Indrapura. Diengkol ke itu, saking kan sonangnya itu lagi, pergi dia Pak, bukan ke Indrapura, malah pergi ke Medan lain. Allahnya lain Pak. Tengah jalan baru dia sadar, di mana aku nih? Tak tentu arah lagi Pak, bu, kena gembira tadi. Tak tentu arah lagi. Ditanya sama tukang becak di pinggir jalan. Oh Pak, apa? Ini di mana? Ini jalan lintas Sumatera, enggak ke Medan. Tahu enggak ke mana? Aku enggak Indrapura Pak. Bukan kemarin ke sana. Kenapa? Bini aku melahirkan Pak. 5 tahun dah tak dapat anak Pak. Usaha sana sini belum ada. Ikhtiar sana sini belum ada. Kemana pergi kami dah datang Pak? Bubar sana bubar sini dalam kojokan, dapat kabar bini aku melahirkan. Hendak mendatangi dia ke rumah sakit ini Pak. Kita selaku yang ditanya Pak, kalau umpamakan kita menjadi tukang becak yang ditanya lakinya tadi, bisa tidak kita bilang gila udah? Bisa tidak? Hah? Kenapa kita bilang gila? Dia sonang. Dia gembira, dia sonang, saking kan sonangnya jalan pun tak tahu. Kenapa gembira? Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang, yang dinanti-nanti tinggal tiba-tiba datang. Luar biasa. Tukang beca, siapapun yang ditanya, bahkan diceritakan ke kampung kisahnya tadi, tak ada yang berhak membilang itu laki, itu jantan gila, tak ada. Tak ada yang berhak, tak ada yang bisa menghakimi bahwa itu ayah anak yang baru lahir gila. Kenapa? Dia lagi senang, dia lagi gembira, anaknya lahir. Orang gembira kadang tak tentu arah dengan kegembiraan yang ada. Kalau anak gembira, kita tak tentu arah dan tak ada orang yang berhak untuk menghakimi kita gila. Kenapa banyak orang membilang kita gila ketika Rasulullah lahir kita peringati maulidnya? Kenapa? Dalilnya mana Ustaz?
Dalil cinta mana yang butuh dalil, Pak? Cinta yang mana butuh dalil? Tidak ada cinta yang membutuhkan dalil. Karena cinta berasal dari hati, tergerak dengan aplikasi diri, sehingga menunjukkan cinta itu kepada orang yang kita cintai. Orang yang cinta kepada orang yang dia cintai, ketika dia mendengar nama orang itu, dia akan sonang hatinya. Kalau ada orang tak sonang mendengar acara maulid, dikhawatirkan ada sesuatu di hatinya. Mungkin dia tak cinta sama Rasul. Ya Bu, ya Bu. Ini logika berpikir gitu Bu. Anak lahir sonang gitu, anak setahun 2 tahun kita buat acara ulang tahun. Kenapa buat acara ulang tahun anak? Karena kita sayang sama anak. Walaupun kadang Pak, pesta ulang tahun tuh membuat kita jauh daripada Allah. Gara-gara anak tadi, jauh daripada Allah. Buat ulang tahun dipanggil keyboard, videonya bencong, la ilaha illallah. Buatlah mensyukuri nikmat Allah itu dengan cara hal yang baik. Setiap yang baik akan datang yang baik, menghasilkan yang baik. Jangan dicampur adukan, wala talbisul haqqu bil batil. Jangan campur adukan yang hak sama yang batil. Buat syukuran anak ulang tahun boleh Ustaz, boleh. Pakai bolu boleh Ustaz, setinggi tiang tower pun bolunya tak masalah. Setinggi tiang tower bolunya buat tak ada masalah. Pakai lilin Ustaz, itu yang salah. Ya Bu, pakai lilin, tiap-tiap lilin nyanyi-nyanyi, disko-disko, ombus lilinnya, ombus, 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 entah apa ombus. Panjang umurnya, panjang, panjang, panjang. Lama-lama tak nang mana yang panjang aku tengok. Bolu bertingkat tak ada masalah, undang orang banyak tak ada masalah. Alangkah baiknya mensyukuri umur itu dengan hal yang baik. Entah panggil awak bapak pulang maghrib singgah kenduri mendoakan anak, panggil sama omak merhaban, panggil budak-budak datang menengok anak kita ulang tahun. Boleh, boleh, tak ada masalah. Ya Bu. Cuman kadang ketika pentas sudah berdiri, pelaminan sudah dibuat, mewahnya luar biasa. Wajar anak, wajar. Tapi tolong jangan sampai membuat kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan perayaan Maulid itu boleh. Tak ada yang salah dalam Maulid. Kenapa harus kita buat Maulid? Supaya anak kita ini ingat sama Nabi, supaya kita ingat balik tentang Nabi. Tiap tahun dibuat Maulid, kadang tiap tahun pun tak berubah akhlak Pak. Macam tadi disampaikan Pak Oji sama Pak Kades, banyak hari ini tiap tahun buat Maulid, narkoba jalan terus. Akhlak anak-anak kita sudah hancur. Padahal Nabi diutus ke dunia tak lain tak bukan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, hanya untuk menyempurnakan akhlak. Nih anak-anak remaja, dengarkan lelo. Dengar lelo. Yang main handphone sebelum aku siap ceramah, handphone ku doakan usah. Nah, udah diaminkan uang nih semua. Yang main handphone tak mendengar aku ceramah, aku doakan handphone usah. Nah, udah ngaminkan Allah Bapak nih. Nah. Dah, dengar lelo. Sekarang anak-anak sudah banyak tak berakhlak. Itu ambil sedikit kisah yang sampaikan Oji tadi. Sekarang anak-anak tak lagi malu membukakan auratnya. Tak malu anak-anak buka aurat lagi sekarang. Betul apa yang disampaikan Oji tadi. Dek, entah dong, untuk bicara. Aku di sini, mata kalian kemana? Ayo pindah ke muka, pindah. Kemana ke muka? Lapang di muka. Coba. Pindah, coba. Coba yang perempuan dengan mama nih.
Kemari. Aku takut malu pula buat yang elok. Coba. Kalian buat acara nih, kalian no. Kemari semua. Hitungan sampai 5 tak kemari turun aja. 1, 2, 3, 4. Gaduh kalian kan? Aku pandai ngomong. Cek nah turun kopi belum habis lagi. Nah, tolong lelo. Simpan handphone kalian, jangan cakap dulu. Betul apa yang disampaikan Oji tadi. Anak-anak remaja, pikirkan nak oma ayah kalian. Tadi udah pandangan ngomong Pak, ini untuk budak-budak ni pula. Udah jam 12. Astagfirullahaladzim. Cepatlah berjalan jam. Ya. Pikirkan oma ayah. Oi. Aku cakap sama kalian, kau bercakap sama kawan. Apa yang disampaikan BKM tadi sama kita itu betul ada. Ketika ada anak perempuan yang membuka aurat, ada 4 laki-laki yang dibawanya ke neraka jahanam. 4 Pak. Ketika anak perempuan ibu belum buka aurat, ada 4 laki-laki yang dibawanya ke neraka. Pertama, ayahnya, walaupun ayahnya kiai, walaupun ayahnya ustaz, walaupun ayahnya alim, walaupun ayahnya oji, walaupun ayahnya sering umroh, sangkikan sering umroh, untuk pun muak nengok ayahnya. Ayah akan masuk neraka gara-gara kelihatan buka aurat. Tak botak kalian mendengar ceramah. Hello, saya buat maulid kau tak botak mendengar ceramah. Buat acara konser dangdut. Botak, hari-hari kau ada acara keyboard ramai ni. Halo cek sound, halo 1 2, halo. Baru cek sound, udah ramai manjat-manjat mana-mana. Tadi ramai nih, susun tengok sisi 1 pulang 2 balik 3 balik. Karena acara maulid kayak gini banyak setan di sekeliling kita Bang. Ada setan itu bentuknya untuk teponggo jadi mata. Dibuat-buatkannya mata wani. Ya Allah, buat mata diikat-ikatnya. Buat mata tuh ditarik. Buat dia pergi bawa anak yang alasan anak-anaknya mengantuk. Ada setan ni dari kursi Pak, dari kursi di tempat duduk. Dicucuknya paku Pak. Gelisah aja duduk tu Pak. Geser sana, geser sini. Yang lama pindah balik. Ada kan? Ini ingat pertama deh. Yang pertama kalian jerumuskan masuk neraka ayah kandung kalian. Sayang sama ayah. Cinta sama ayah. Bongak gitu kalian. Kalau anak sayang sama ayah, tak mungkin ayahnya dijerumuskan masuk neraka. Ada tidak anak yang memasukkan ayah ke dalam penjara? Ada tidak anak yang menjebloskan omak dalam penjara? Ada. Itu belum seberapa. Tapi hari ini banyak anak-anak yang memasukkan ayah omaknya ke dalam neraka. Kenapa? Buka aurat. Ini pertama. Yang kedua, siapa lagi laki-laki yang dibawa ke neraka? Abang kandung. Yang ketiga, adik kandung. Yang keempat, suami kalau yang sudah nikah. Maka 4 laki-laki ini, sealim apapun kita Pak, sehebat dan sedahsyat apapun ibadah kita sama Allah Ta'ala, belum bisa enteng dan tonak masuk dalam surganya Allah. Kalau ibu hendak masuk surga, gampang dikasih Allah. Ketika ibu mau dihisab, yang ditanya cuma urusan ibu. Cemana amal ibu, cemana ibadah ibu, cemana dosa ibu, cemana maksiat ibu, cuman ibu yang ditanya. Tapi kita Pak sebagai suami belum bisa bebas walaupun ibadah banyak, tapi istri sama anak
tidak menutup aurat, tidak baik, tidak bagus, tak baik akhlaknya, tak elok VL-nya, tak mantap adabnya, tak bagus moral etika, tata krama sopan santunnya, tak akan bisa lompat masuk dalam surga. Nih, tahun muka aku minta jangan kalian pakai baju begini anak remaja masjid. Insya Allah dari dana desa ada anggaran nanti cair, ganti baju baru. Amin. Kalau baju baru berganti cepat kau mau ke amin. Tapi jangan mutlak minta langsung sama Pak Kades. Pertama supaya Pak Kades enak mengkasih, pertama bantu program desa. Apa bantu program desa Ustaz? Di antara membantu program desa adalah bakti sosial. Ada uang banjir, anak remaja turun bantu orang banjir. Ada paret tumpah, anak remaja turun bantu program desa. Ada rumput di masjid-masjid Soma, anak remaja turun, bukan cuma masjid Aryago, cari masjid daerah-daerah pemimpinan kepala desa. Ini membantu program desa. Insya Allah kalau dibantu program desa, Pak Kades pun akan enak membantu kalian. Yang kedua, yang tugas kalian selain bantu program desa, kumpulkan duit jajan seadanya. Jangan sibuk beli paket internetan saja. Ada 5.000 2 hari simpan, 10.000 seminggu simpan, masukkan uang kas ke duit itu ke uang kas remaja masjid. Ada selama 6 bulan dikumpul uang kas itu, terkumpul duit 1 juta, terkumpul 1 juta selama sebanyak 30 uang. Duit 1 juta, duit 1 juta tuh antara sama Pak Kades. Pak Kades, kami 20 orang remaja masjid laki-laki dan perempuan, duit kami cuma ada 1 juta. Tolong Pak Kades tambahkan, boleh baju kami. Kalau betul Pak Kades bilang, kami ukur ke tukang jahit, kami tak nak boleh siap. Setuju? Jangan ada pakai baju-baju begini lagi. Sompit uang sompit baju kalian buat. 2 penyebab perempuan masuk neraka. Pertama, membukakan aurat. Yang kedua, tak bisa menjaga lisan. Ustaz, aku auratku tak terbuka, tertutup. Iya, tertutup, tapi macam lontong. Kotak sekotak-kotaknya. Dilbek buka, melenggang tapi jalan begini. La ilaha illallah. Jaga marwahmu sebagai wanita. Aku aja baju lapak, lapak. Bukan bodiku tak oke. Bodiku ini ideal macam artis. Gak usah mau macam artis. Artis ini macam Lee Min Ho. Biar elok kalian deh, jago akhlak tuh baik-baik. Kalau memang sayang sama mak ayah, awak berbakti pun tidak, melawan sering, neraka udah terbuka untuk mak ayah. Nyelek lo, akhlak baik-baik. Setiap tahun banyak acara maulid di Batubara. Bahkan hampir tiap malam kalian datang undangan kemana-mana. Tak berubah sedikit akhlak, berhenti di remaja masjid. Apa guna tiap tahun maulid 10-20 masjid kita datangi, tapi akhlak tak pernah berubah. Di antara akhlaknya, nih ada anak remaja masjid lainnya. Sampaikan sama anak remaja masjid lainnya. Sampaikan sama kawan-kawanmu perempuan. Jangan ada lagi anak remaja masjid di Batubara pakaiannya menunjukkan body. Gara-gara kalian laki-laki kurang aja berdosa. Uang ni berdosa kau kalian. Kalian fikir elok betul berjantan-jantan, tak ada elok jantan ni. Makanya aku tak suka berjantan. Tapi macam mana lah pula ya? Tak ditengok pantang, tak ditengok menantang.
Ndak ditengok awak tahu hukum tak cocok, tak ditengok tegocok. Gara-gara kalian. Aku pun anak di Medan, Pak. Waktu masa kuliah belum punya kereta, aku naik angkot, sambung-sambung angkot. Naik aku di angkot itu, rupanya dalam angkot tuh ada anak SMA. Bajunya segini, pakai rok, sempit, duduknya gini-gini dia. Aku di muka dia, aku tengok ini pula kan. Karena kata Nabi, pandangan pertama joki, 2 kali pandang berdosa, lo sekali lah mau. Oh, tepuk tangan dia. Nampak betul pengalaman dia. Digini-ginikannya juga, digini-ginikannya juga, Pak. Lama kelamuan risih juga dia tengok ini, Pak. Perjalanan masih jauh. Tengok-tengok gue untuk. Begininya, ya mana-mana bikin dia. Apa kata sama aku? Bukan aku pakai peci. Mata bapak itu, Pak. Maksud kau apa mata-mataku? Mata kau pun adanya. Enggak usah gitu kali nengoknya, Pak. Macam betul aja bapak ini. Kenapa rupanya? Kau yang muka kan ku tengok. Ih, bapak ini gatel kali. Kau yang membuatnya. Inilah. Berduanya gitu sini, pada takut kau. Enggak ingat dosa bapak ini. Dek, ku bilang, pakaian kau pakaian pelajar, tapi bentuknya macam pelacur. Apa katanya langsung? Ber, berhenti ber. Ganti tulis langsung. Jangan jadikan diri kalian dek, pakaianmu pakaian muslimah, tapi bentuknya seperti pelacur. Bahasa agak dasar, Pak. Mohon maaf. Pelacur itu apa yang membuat dia laris? Karena bentuk tubuhnya dinikmati orang, Pak. Tengok pelacur yang lagi viral sekarang. Viral tuh pelacur sekarang. Tahu saya sebut-sebut nama, inisialnya itu menjaga kode etik jurnalistik lah. Nikita Mirzani namanya. Hah? Itu pelacur kurang ajar tuh itu. Oh, Ustaz tak boleh menghina orang. Kita nggak menghina dia. Kita menghina perbuatan dia. Perbuatan dia hari ini tak pernah kita ganggu, Pak. Mau kemana pun dia jualan, tak pernah kita ganggu. Ketika dia tawarkan pun kadang mau juga nawar-nawarnya kan. Nah, bukan gitu pula. Aku kan pernah pulang ceramah dari Langkat, Pak. Pulang ceramah dari Langkat kan daerah-daerah kami itu ada juga kayak gitu-gituan. Pinggir-pinggir jalan. Dalam mobil, ku buka kaca mobil, ku buka peci, ku buka serban. Nawar aku, nawar. Ya tawar lah ya kan. Tanya, berapa dek? Ku bilang. Dijawabnya 200 bang sama kamar. Gak bisa tawar, ku bilang, Pak. Celi bisa celi. Apa celi, Bang? Cepet limpul. Ya nggak bisa lah, Bang. Ini baru buka dasar, Bang. Buka dasar. Oh, buka dasar. Satu pakai kamar itu. Ada satu kamar, Bang, 200. Pakai sopir lagi, Bang. Minumannya ada, kue snacknya ada. Nggak bisa tawar lagi. Nggak bisa, Bang. Ku pakai peciku, ku pakai sorbanku. Apa katanya sama aku? Oh alah Ustaz. Ya udah sama Ustaz gratis ngambil berkah. Ngambil berkah. La ilaha illallah, ngambil berkah pula ada sama Ustaz. Nah, pelacur seperti itu, mohon maaf, jangan pernah hinakan dan jangan anggap remeh, karena hidayah dari Allah. Siapa yang bisa jamin itu orang bisa masuk surga? Kita pula yang masuk neraka. Tapi kalau pelacur yang satu di Jakarta tuh, tak yakin aku masuk surga itu. Yang betul aku tak masuk surga tuh. Aku pun belum tentu aku masuk surga mutlak. Tapi masuk surga juga aku yang malah ibu takut. Masuk surga aku nih, penghuni surga nih, ibu tahu. Nah, walaupun kadang transit dulu gak kena aku. Transit lah, uang tak sembayang, transit kena aku, ujungnya ke surga. Uang yang pernah kamu menengoknya, transit dulu kena aku, penghabisan ke surga. Pokoknya umat Islam masih surga lah. Tapi ingat, transit dulu, di blender dulu neraka,
sudah selesai masalah dosa, baru dibawa ke dalam surga. Jangan hinakan. Tapi kalau yang satu tuh, kenapa aku bilang tak yakin aku dia masuk surga? Karena dia yang minta masuk neraka. Dia yang minta, Bu. Biar aja lah aku pun di neraka, katanya pula itu. Lebih enak di neraka, kata muncul lancip itu. Kalau ada cabai, ku kilingkan, ku gonyohkan, ku muncul itu ya. Enak di neraka jumpa sama artis-artis, katanya pula. Jumpa sama Adam Johnson, artis di Amerika. Jumpa sama apa lagi? Sama Lee Min Ho. Jumpa sama artis Korea. Jumpa sama artis Barat, Eropa, katanya gitu, Bu. Pikir dia sadap neraka tuh ya. Pikirnya bisa berjumpa. Oma ayah pun tak tahu gitu di samping nih. Mikir neraka ini, doakanlah, Bu. Yuk aminkan. Mudah-mudahan masih neraka loh dia, amin. Awalnya tak jadi mesin aku, ya mesin aku gak doa Bapak. Tahu Ibu sini kita Mirzani? Tahu. Tahu itu. Curiga bisa bawa sini. Saya nonton TV nih kan. Aku curiga mau sini nonton TV. Film kan banyak film-film nih kita Mirzani, film sinetron, film horor kan banyak itu. Aku soalnya nengok juga, dulu. Nah, ini kita Mirzani tuh, Bu. Hari ini sudah viral karena menghina Habib Rizik. Tahu Ibu ceritanya tuh? Tak tahu. Anak-anak mungkin tahu karena ada handphone. Nenek ada Facebook, Nek? Atau nenek punya TikTok? Anta mana tahu? Nenek tuh main TikTok potang-potang. Kalian ada TikTok deh? Jangan bilang tidak. Yang membongkar, aku doakan habis acara handphone kalian hilang. Anak-anak remaja masjid yang punya TikTok, mudah-mudahan TikToknya usah, handphonenya usah. Haram main TikTok, haram. Kau pajangkan foto kau, video kau deh, dengan tubuh kau sambil berjoget-joget di hadapan laki-laki yang banyak menengok. Sebanyak laki-laki yang menengok aurat kau itu deh, sampai mati akan mengalir dosanya sama kau. Kalau tadi Oji dibilang dosa korek, ada yang mengatakan itulah dosa jariah. Dosa jariah, ada pahala jariah, ada dosa jariah. Ini istilah aja, ya. Bu, di Facebook, di Instagram, di YouTube udah banyak viral. Habib Rizik dihina, dimaki oleh si Nikita Mirzani. Dibilangnya pula Habib Rizik itu kami jual obat. Padahal dia yang sering jualan. Dia tak apa-apa dijualan. Sampai yang jual pula dia. Jual lah. Benar itu. Wah, yang tak apa dijualnya Pak Kades. Mahal harganya, Bu. Mahal harganya Pak Kades. Janganlah jual, mahal. Kalau yang murah di Medan ada loh, Kak. Nikita Mirzani menghina keturunan Rasulullah, Pak. Bu, Habib Rizik itu keturunan Nabi, nasab darahnya sampai sama Nabi, keturunan ke-38. Hati-hati loh menghina keturunan Nabi. Hati-hati menghina keturunan Nabi. Hari ini banyak orang sudah ketakutan dengan Habib Rizik. Apalagi besok diisukan Habib Rizik turun ke Medan. Acara di lapangan Merdeka, Habib Rizik akan turun besok lepas Jumat ada tabligh akbar. Begitu diisukan Habib Rizik pulang pergi ke Medan, sibuk orang tuh membuat demo sampai ke kantor DPR, demo kantor polisi agar Habib Rizik tak dikasih datang. Kami menolak Habib Rizik, kami menolak Habib Rizik, dibayar. Spanduk Habib Rizik di Medan, Pak, dikelilingi spanduk Habib Rizik tuh, diletakkan spanduk Habib Rizik bertuliskan jangan kau kacau daerah kami menolak Habib Rizik. Itu bodoh tidak? Bodoh tidak?
Orang yang paling bodoh tuh Pak. Kalau aku tanya sama Bapak, masyarakat Titik Putih ini, Pak Kades, kalau datang Habib Rizik kemarin, diusir atau disambut? Nah, kita nggak polisi. Hah? Berani? Berani? Ada Kantimas Polri. Berani? Kena tembak? Kena culik? Berani? Masuk penjara? Kena tembak? Kena tikam? Berani orang ni. Begitu sibuk hari di demo, icah dia juga lagi. Nah, tuh ni kita Mirzani Pak, sudah menghina Habib Rizik Syihab. Cemano negara ni udah aman, tentram, baldatun, tayyibatun, warabun, khafur. Kalau keturunan Nabi diributkan. Pemerintah ngurus Habib Rizik, menteri ngurus Habib Rizik, Pangdam Jaya ngurus Habib Rizik, Polri ngurus Habib Rizik, tentara ngurus Habib Rizik, semua ngurus Habib Rizik. Luar biasa hebatnya Habib Rizik ini Pak. Padahal dia sendiri aja luar biasa hebat. Banyak orang takut sama Habib Rizik. Kalau tak percaya dek, kau posting besok 3 gambar. Yakin dan percaya, tak berapa lama akun Facebook kau diblokir. Pertama, gambar Habib Rizik, kau buat tulisan, kami cinta Habib Rizik, atau kami rindu Habib Rizik. Yang kedua, posting foto Habib Bahar bin Ali bin Smith. Yang ketiga, posting gambar FPI. Kalau udah kalian posting, tunggu berapa saat, insya Allah postingan itu tak ada lagi. Facebook kalian tak bisa dipakai. Kenapa? Facebook pun takut sama Habib Rizik. Luar biasa Pak. Hebat dahsyatnya Habib Rizik nih. Facebook bondo mati yang tak bisa digowakan kecuali uang yang menggowakan. Takut sama Habib Rizik. Apalagi yang hidup. Kita kira pun lari. Ketakutan. Padahal di Indonesia ini banyak ulama, betul? Banyak Habib, betul? Tapi kok kenapa Habib Rizik saja sasarannya? Di Indonesia banyak ormas, betul? Kenapa cuma FPI jadi sasarannya? Dan di Indonesia banyak pula gubernur. Kenapa cuma gubernur Jakarta yang diributkan uang itu? Pak Anies Baswedan tak pernah di hadapan pemerintah. Habib Rizik tak pernah betul di hadapan pemerintah. FPI tak pernah elok dipandang pemerintah. Padahal ketika tsunami Aceh bulan 12 2004, 1000 jenazah dievakuasi oleh FPI, pemerintah belum datang. Berapa banyak aliran-aliran jamaah-jamaah aliran Ahmadiyah di Jawa, di Jakarta, di Surabaya yang murtad masuk ke dalam Islam, lebih dari 800 jamaah berkat Habib Rizik. Nih, tapi banyak orang tak tahu Pak. Dan berapa banyak hari ini FPI kerjasama dengan pemerintahan dulu, dengan pemerintahan Kemensos untuk membedah rumah masyarakat. Orang itu tak tengok itu. Alasan Pangdam Jaya ketika diberitakan kalau bisa bubarkan FPI. Kenapa? Membuat ribut katanya. Padahal Bapak Ibu, kita tahu cemano permainan di FPI. Tak pernah FPI menghancurkan lampu tua. Tak pernah FPI menggusur orang berzina. Tak pernah FPI bumi hanguskan lapak-lapak Cina. Tak pernah FPI untuk menghancurkan orang berpacaran sebelum orang itu minta izin sama polisi. Mereka surati pemerintah setempat. Tak ada tanggapan pemerintah, disuati lagi, tak ditanggapi, disuati lagi, sampai 3 kali disuati tak mempan, baru FPI turun tangan langsung Pak. Tengok. Tapi waktu tak menengok itu, tengok waktu Habib Rizik nih gawat nih kalau udah pulang. Tak pulang Habib Rizik difitnah.
pulang Habib Rizik dimasalahkan. Pulang Habib Rizik tanggal 10 November 2020, tepat pada tanggal dan hari pahlawan nasional. Ratusan ribu bahkan jutaan yang menyambut kepulangan Habib Rizik di Bandara Soekarno-Hatta. Ketika disambut ratusan umat, dimasalahkan pula sama si Puput Dede. Tahu ibu si Puput Dede? Mahfud MD. Itu aku bilang si Puput Dede melanggar protokol kesehatan kepala taib. Langgar protokol kesehatan katanya. Sampai gubernur Jakarta dikasih sanksi karena membiarkan keributan itu. Padahal jangankan corona, rumput pun tak ada yang mati Pak ketika orang itu jalan. Begitu dahsyatnya gerakan hati umat. Tapi kenapa dibenci? Karena secara tak langsung mereka bukan membenci FPI, bukan membenci Islam, bukan membenci Habib Rizik, bukan membenci Habib Bahar, bukan membenci yang lainnya, tapi mungkin mereka benci sama Islam. Mereka benci sama Islam. Contoh kunci Pak, contoh kunci Islam sekarang banyak disudutkan. Januari sampai bulan Mei tahun 2018 banyak ustadz, kiai, ulama, imam masjid, bilal masjid ditikam. 2018. Diulangi lagi kisahnya ketika 3 bulan yang lalu Syekh Ali Jaber ditusuk lengannya di Lampung. Kemudian sebulan yang lalu di Aceh Tenggara, Kota Caneh, ada ustadz ceramah acara maulid dibacok Pak dadonya. Ketika tragedi itu banyak ustadz, ulama dan kiai, ada yang meninggal, ada yang kritis, ada yang sekarat, ada yang hidup, ada yang gak sehat-sehat sampai sekarang. Ketika ditangani oleh pemerintah, diserahkan yang membacok, yang menikam, yang menusuk, diserahkan sama polisi. Polisi bilang uang yang menusuk itu kilo. Izin Pak, ini perlu disampaikan. Yang menusuk Syekh Ali Jaber dibilang gilo. Yang menusuk ulama di Jawa dibilang gilo. Siapa yang bilang? Polisi. Semua ulama ditusuk, ditikam, dibacok. Ketika polisi membilang sama masyarakat dan publik yang menusuk, menikam, membacok itu gilo. Aku takut bukan itu yang gilo, polisinya yang gilo. Aku takut begitu. Dan aku khawatirkan itu terjadi Pak. Kalau gilo polisi enak. Polisi gilo yang ditakutkan. Sikit-sikit ada menusuk ustadz gilo, bercucuk tikamnya ulama gilo, diconcangnya ustadz kiai gilo. Yang menusuk Wiranto ada yang gilo. Tidak. Yang nusuk Wiranto di dekat mobil mau masuk pakai celana cingkrang, ada yang pakai cadar, ada yang jenggotan, pakai jubah, itu dibilang bukan gilo, tapi dibilangnya radikal. Kenapa? Nampak pakaian Islam, maka disudutkan Islam. Bahkan ketika Wiranto ditusuk, ada informasi di berita tengok ketika di dalam mobil Wiranto udah pakai perban, bilo di perban. Tengok. Hari ini bukan itu yang dipikirkan, tapi yang diserang adalah Islam. Sakit hati kita Pak, apa salah kita umat Islam ini? Tapi kadang kita tengok orang Islam sendiri yang membiarkan kezaliman itu Pak. Kalau orang kafir, mohon maaf, kalau orang kafir yang membuat isu kayak gitu tak ada masalah bagi kita, beda agama. Yang kita sosali, yang membuat itu Islam. Wiranto Islam tidak? Entah iyo. Aku curiga bu Islam tidak ada. Karena orang Islam tak ada pikiran kotor kayak gitu. Kalau orang Islam disudutkan oleh orang Islam, ini yang kita takutkan betul terjadi. Apa kata Nabi? Akhir zaman Pak. Tak lama lagi tak cemano negara kita ini. Maka jangan pernah singgung urusan Nabi Muhammad.
kalau bukan karena keturunan Nabi Muhammad, kalau bukan karena para habaib, kalau bukan karena para sayyid, kalau bukan karena para sayyid syarif keturunan Nabi itu, kalau bukan karena ada darah Nabi di tubuh mereka, Indonesia tak akan pernah aman tentram. Karena masih ada keturunan Rasul di negara ini, makanya negara ini masih aman-aman aja kita tengok. Tapi bagaimana Indonesia ini bisa aman kalau keturunan Nabi selalu dicaci maki, keturunan Nabi selalu dihina. Habib Rizik tak sentak henti-henti bertubi-tubi segala macam fitnah sampai pada mereka. Bahkan Habib Bahar bin Ali bin Smith keturunan Nabi Muhammad SAW masih berada dalam penjara Nusa Kambangan hari ini. Padahal penjara Nusa Kambangan itu tempat penjara penjahat kelas kakap. Ini penjara tempat penjahat kelas kakap. Tapi Habib Bahar yang tak tahu gitu salahnya sekakap mano masuk dalam penjara Nusa Kambangan. Yang kita dengar isu, alhamdulillah Habib Bahar menang di pengadilan, insya Allah bulan 12 dibebaskan, amin. Tapi ingat, ketika bebas Habib Bahar, Indonesia akan bergojolak kembali. Kenapa? Habib Rizik udah di Indonesia, Habib Bahar keluar dari penjara. Hati-hati, ada hal yang akan mereka kejutkan untuk Indonesia. Ini dua singa Allah akan membuat kejutan dengan kita. Orang yang beriman, insya Allah tenang hatinya, pulang Habib Bahar, pulang Habib Rizik. Orang yang beriman akan bahagia hatinya pulang ke turunan Rasul ke tanah air. Orang yang beriman insya Allah pengen bertemu dengan mereka. Orang yang beriman insya Allah rindu hati mereka berjumpa dengan keturunan Rasulullah. Tapi orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang yang membelot dari agama, pengkhianat agama, pengkhianat bangsa, bahkan pengkhianat rakyat akan tersinggung dan tersakiti, bahkan gelisah ketika mereka pulang ke Indonesia. Tengok nanti. Kenapa kita buat maulid? Balik lagi karena cinta sama Nabi. Nabi tak bisa jumpa, paling tidak jumpa sama keturunan Nabi. Alhamdulillah siang tadi dikasih Allah kami mencium tangan keturunan Nabi. Tadi datang keturunan Nabi ke Batubara, pesta pimpinan pondok pesantren Jabal Hindi, Buya Fahri Ramzi, yang menjadi saksi dan penceramah nikahnya Habib Haikal Ali Terus dari Medan. Beliau yang ceramah. Kata Nabi, siapa yang duduk di dunia dengan keturunanku sama dengan duduk bersamaku di dunia, dan siapa yang duduk bersamaku di dunia kelak akan bersamaku di dalam surga duduk bersama-sama, kata Rasulullah. Siapa yang memegang tangan keturunan Nabi, bahkan itu hadis bukan di situ dulu. Siapa yang memegang tangan ulama sama dengan memegang tangan keturunanku. Siapa yang memegang tangan keturunanku sama dengan memegang tanganku, kata Rasulullah. Siapa yang memegang tanganku di dunia akan berhadapan dan memegang tanganku langsung di akhirat, kata Rasulullah. Siapa yang memandang wajah ulama, siapa yang memandang wajah keturunan Rasulullah, sama mereka yang memandang wajahku. Siapa yang memandang wajahku di dunia, maka sama mereka akan memandang wajahku kelak di akhirat. Saking kan luar biasanya dahsyat nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah hinakan Bapak Ibu. Kalaupun ada Habib, Sayyid, Syarif, keturunan Nabi yang mungkin PL-nya tak elok kita tengok Pak, jangan bawa-bawa nasab keturunannya. Karena orang di dunia mulia itu karena dua perkara. Pertama, ada orang mulia karena ilmu. Yang kedua, ada orang mulia karena nasab keturunan. Nasab keturunan itu bersambung sama Rasulullah. Kemudian yang ilmu kenapa mulia? Karena ilmunya. Contoh Ustadz Abdul Somad SMA Hafizahullah Ta'ala. Beliau mulia karena ilmunya dahsyat, dikasih Allah Subhanahu wa taala. Namun, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, ketika Ustaz Somad gila, ketika Ustaz Somad stres, akalnya sudah hilang, apakah dia mulia? Sudah tidak mulia lagi. Kalau kita pintar, karena pintar itu kita mulia. Ketika pintar itu sudah hilang, ketika waras sudah hilang, gila, apakah kita mulia? Tidak. Tapi keturunan Nabi, walau segila apapun kita tengok, namun nasabnya itu menjadikan dirinya mulia. Maka ada seorang ustaz, ketika ustaz itu ceramah di hadapan orang banyak seperti kita,
Kemudian di kampung itu ada seorang keturunan Nabi yang kita bilang wali mandub. Wali mandub itu yang agak kurang tak seperti kita. Kenapa? Karena hati pikirannya itu semua bersenandung sama Allah. Kita nengok macam orang tak waras, tapi dia keturunan Nabi. Ustadz itu ceramah di hadapan orang banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan ikuti PL Habib itu. Dia bawa nama Habib. Jangan ikuti PL Sayyid itu. Jangan ikuti PL Sarif itu. Karena keturunan Nabi itu ada 3 panggilan sesuai dengan daerah panggilannya di mana. Ada Al-Habib, ada Sayyid, ada Syarif. Perempuan ada Sayyidah, ada Syarifah. Ketika itu Ustaz menjelek-jelekan keturunan Nabi dengan nasabnya, dia minta tiap malam sama Allah. Ketika dia mau tidur, dia baca selawat sampai 5.000 kali. Amalannya itu untuk supaya dia jumpa sama Rasul di dalam mimpi. Karena kata Nabi, siapa yang mimpi sama aku, berjumpa sama aku dalam tidurnya, kata Rasulullah, berarti mimpinya itu betul. Karena iblis tak pernah bisa menyerupai wajah seperti wajah Rasul. Dibuat amalan salawat banyak-banyak hendak tidur. Begitu tidur, Allah kabulkan. Jumpa dia sama Nabi dalam tidur. Tapi Nabi memalingkan wajahnya, tak menengok. Malam kedua ditambahnya lagi amalan makin banyak, biar bisa jumpa sama Nabi. Kabulkan Allah lagi. Tapi tubuh Nabi aja yang nampak, tapi tidak menengok. Malam ketiga dibuatnya lagi, buat tambah banyak amalan, biar jumpa sama Nabi. Nabi tetap memalingkan wajahnya. Ketika Nabi sudah pergi memalingkan wajah, ditariknya tangan Rasulullah. Ya Rasul, kenapa 3 malam aku menengok wajah kau ya Rasul, tapi tak bisa nampak. Aku rindu kepadamu ya Rasulullah. Marahkah kau sama aku ya Rasul? Kenapa kau palingkan wajah kau? Apa jawab Rasulullah, Bapak Ibu? Terlalu sibuk kau ikut campur dengan urusan keluargaku, kata Rasulullah. Bayangkan. Itu Ustaz buat amalan banyak, bisa jumpa sama Nabi dalam mimpi, tapi Nabi tak menengok karena terlalu sibuk ikut campur urusan keluarga Nabi. Itu namanya Habib, itu zuriat Nabi, itu keluarga Nabi. Jangan ikuti ikut campur urusan uang tuh. Ketika campur kejadiannya gitu. Padahal dia banyak selawat, padahal dia ustaz, bisa mimpi sama Nabi, tak dipandang Nabi. Bayangkan ada di antara kita atau di Indonesia yang betul-betul menghina keturunan Nabi Muhammad, yang menghina Habib Rizik, memfitnah Habib Rizik, mencaci maki Habib Rizik, memfitnah Habib Bahar, mempenjarakan Habib Bahar. Mustahil bisa jumpa sama Nabi, baik dalam tidur maupun dalam keadaan nyata. Akan dapat. Padahal di akhirat nanti tak ada pertolongan syafaat yang luar biasa. Karena manusia akan berkumpul, Pak. Berkumpul manusia semua di padang mahsyar akan mencari pertolongan, minta syafaat. Semua manusia berkejar berlari-lari menjumpai Nabi Adam. Ya Abul Basar, wahai ayahnya manusia, tolong kami ya Adam, bantu kami ya Adam. Nabi Adam tak sanggup membantu. Pergi sama Nabi Nuh, kata Nabi Adam. Ya Nabi Nuh, tolong kami Nabi Nuh, bantu kami Nabi Nuh. Kami tak sanggup menengok amal kami. Kami takut neraka Allah. Nabi Nuh nolak. Pergi sama Nabi Ibrahim, kata Nabi Nuh. Nabi Ibrahim nolak. Pergi sama Nabi Isa. Nabi Isa pun menolak. Kata Nabi Isa, pergi cari Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Jibril, tolong carikan umatku yang akan kuberikan hadiah, yaitu syafaat. Siapa yang akan mendapatkan syafaat Nabi? Mereka adalah orang yang selawat sama Nabi, cinta sama Nabi, cinta keturunan Nabi, menjalankan sunnah Nabi. Karena Rasulullah mengatakan apa yang dijelaskan oleh sahabat-sahabat dan para periwayat hadis, siapa yang mencintai seseorang maka dia akan bersama orang yang dia cintai. Kita cinta sama Nabi, cinta sama keturunan Nabi, akan bersama keturunan Nabi, itulah kita di dalam surga. Karena kita cinta sama artis Korea, akan sama artis Korea lah kita, bukan dalam surga. Karena dia di neraka, kita ke neraka di bawahnya, Pak. Ya. Ini luar biasanya dahsyat kehebatan dan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita perbaiki mana yang salah, Pak. Kita perbaiki mana yang salah. Terkhusus untuk adik-adikku, akhlak. Akhlakmu harus dijaga. Apalagi kita tengok anak-anak kita ini laga-laga, ya Bu, ganteng-ganteng. Jangan hinakan dirimu deh. Akhlakmu kau baguskan.
acara maulid kau datangi, pergi kemana-mana acara maulid pergi, remaja masjid ini ngundang pergi, remaja masjid ini ngundang pergi, musola ini ngundang pergi, tapi boncengan sama jantan yang bukan muhrim. Jangan kau hinakan Rasulullah dengan tingkah lakumu. Mohon maaf abang-abang yang ada, adik-adikku yang ada. Rasulullah itu gembira acara maulid nih Pak, gembira dan senang Rasulullah acara maulid, karena di kubur Nabi ada sesosok malaikat yang mengawal menjaga kubur Nabi. Apa tugasnya? Menyampaikan, menyambungkan sholawat kita sama Nabi Muhammad. Ketika malam ini kita berselawat di titik putih, semua titik putih berselawat akan disampaikan malaikat itu. Ya Rasulullah, umatmu di titik putih sekampung berselawat sama kau ya Rasul, satu uang 10 kali, uang itu ada 1000 uang ya Rasulullah. Abu kata Rasulullah, sampai sudah selawat itu sampaikan sama Allah wahai malaikat agar Allah memberikan pahala kepada mereka. Sampai selawat kita malam ini. Jadi acara maulid sampai maulid kita sama Rasulullah, dan jangan kau hinakan dengan seperti itu. Silakan kau boncengan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, agar tidak malu sama Rasulullah, agar Nabi tak menangis tengok acara maulid kita nih, biar Nabi tak tersinggung hatinya bu menengok acara maulid kita nih. Kalau emang sayang sama Rasul deh, buktikan sayang kita paling tidak dengan akhlak. Pakaian kita elok-elokkan, pakai pakaian panjang, jilbab tutupi dada kalian. Itu bukan jilbab, itu tudung sampai ke bawah, itu tudung jilbab dibuat. Jangan nampakkan dada kalian, jangan nampakkan bentuk tubuh kalian. Itu namanya memuliakan Nabi Muhammad, karena perempuan udah dimuliakan Allah, dan Nabi Muhammad juga mengangkat harkat martabat perempuan. Belum Nabi jadi Rasul, perempuan ini jual belikan bu, dilelang nak boleh buat apa pun terserah, dijadikan budak. Kalau membantu masih enak, makan tidur digaji, itu membantu. Tapi kalau budak makan tak tentu digaji pun tidak. Onda hati tuannya, onda diapakan itu budak. Itulah perempuan di zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul. Ketika Rasul diangkat menjadi Nabi, Nabi pun memberikan fasilitas yang lengkap untuk perempuan. Harkat martabat perempuan dinaikkan oleh Rasulullah, sehingga perempuan dimuliakan oleh Allah. Dalam Al-Quran ada surah An-Nisa, tak ada surah Ar-Rijal. Mana ada surah Ar-Rijal Pak? Ibu jari ada bapak jari? Tak ada. Ibu kota ada, bapak kota? Tak. Hari Kartini ada, Hari Kartono? Tak ada. Saking mulianya lah perempuan nih. Jaga marwah kalian deh, jaga aurat kalian, dan laki-laki jangan terlalu banyak pujuk rayu dan lain sebagainya, karena kadang perempuan ini agak rapuh hatinya. Jangan gombal-gombal. Kalau emang ondak pinang terus. Nah, kalau belum sanggup sekolah dulu, kuliah dulu, kojo dulu. Dek jangan percaya sama jantan dia, tak tolong nyombah dan sama kalian. Yo, anak-anak muda jangan macam sabut tahun ya. Kesian anak-anak begini nih, tak sanggup ini nanti menahankannya. Entah cemana pula kejadiannya, kalian bonceng kemana-mana. Pak, siapa yang bisa menjamin anak bapak perempuan boncengan sama jantan? Kalau kata Nabi, jangan ada perempuan, ada laki-laki berdua. Yang ketiganya adalah tuh kalian tahu kenapa dibuat. Ustaz, apa hukum bercewek? Ya kan? Dalam hukum syariat itu cuma ada 5. Kalau kita ambil hukum syariat deh, dengar lelo. Kalau ambil hukum syariat itu hukumnya haram, tapi secara hakikat tidak haram. Halal. Oh, tidak tahu lah ya. Secara hukum, dengar lelo, secara hukum syariat, hukum bercewek, hukum pacaran itu haram. Tapi secara hakikat, hukum bercewek tidak haram. Apa hukumnya Ustaz? Musyrik, syirik hukum bercewek. Bayangkan, syirik itu dosa yang tak diampunkan Allah. Walaupun secara hakikat Allah yang memiliki semuanya, Allah ampunkan semua dosa. Kenapa syirik Ustaz? Mendahulukan perintah setan ketimbang perintah Allah, hukumnya syirik. Anak-anak cewek berarti sudah musyrik. La ilaha illallah. Tapi tak usah begitu ya Pak. Paling tidak haram itulah. Haram itu pun tak takut. Udah palah betul lah kita.
Soalnya kan nanti sama ayah, jago akhlak, jago marwah, pakai jilbab baju elo, kemudian udah kau muliakan orang tua kalian, hormati orang tua kalian, insya Allah jodoh akan datang. Untuk anak-anak perempuan, dengarkan baik-baik. Jika ada seorang laki-laki yang mengetuk pintu hatimu, jangan terlalu cepat untuk membukanya, karena belum tentu yang datang itu adalah orang dewasa. Boleh jadi anak-anak. Sekali ketuk dia langsung pergi meninggalkanmu. Ini hati-hati baik. Hati itu labil. Jangan sedikit-sedikit perangah. Oh ya maklah, oh ganti bocor ya. Ah ilaha illallah. Ah ilaha illallah. Pikirkan sama ayah awak ya. Mudah-mudahan maulid ini ubah akhlak kalian. Mulai besok insya Allah tak ada lagi anak remaja perempuan yang membuka jilbab di jalanan. Kalau ada, ya Allah ya Rabbi, mulai tahun muka tak usah lagi buat maulid. Ya, mudah-mudahan kita pun masyarakat Bapak Ibu yang mulia, apa yang aku sampaikan tadi, ada mungkin yang mengono ke hati, mohon izin, mohon maaf. Minta izin, minta ampun sama Allah, minta izin, mohon maaf sama Bapak Ibu, karena yang bercakap ini manusia. Setiap manusia pasti punya salah, kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sana sini banyak kesalahan, kesilapan, itu dah aku sadari, karena manusia ini pun tempatnya luar biasa. Nasun manusia itu tempatnya dosa, Pak. Ya Bu ya, Bu. Dia mengantuk yang aku tengok. Aku pun dah lapar puasa ni. Selama-lama lagi Bu, dah jam 1 dah. Kurang 1 jam. Udahlah ya. Apapun yang sampaikan tadi, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat. Paham nih Ibu apa yang aku sampaikan? Paham Ibu? Bapak paham ya Pak? Anak-anak remaja paham kalian? Alhamdulillah, berarti di titik putih ini cerdas-cerdas uangnya Pak. Karena paham semua. Aku aja bercakap aku tak paham. Berarti kalian lebih pandai daripada aku. Jangan berarti menganggap yang bercakap ini sudah mengamalkan apa yang disampaikan. Belum tentu Pak. Sama-sama kita mengamalkan apa yang tadi aku sampaikan. Yang penting apapun yang kita buat tak jauh dari mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan meraih cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berharap maulid ini kita duduk berkumpul di Masjid Ar-Riyadhah. Kita minta sama Allah dengan acara maulid ini bukti cinta kita, berkumpul lagi kita seluruh jamaah Ar-Riyadhah, seluruh masyarakat yang hadir berkumpul di hadapan Rasulullah di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, mudah-mudahan apa yang disampaikan berfaedah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Usikum menafsi bitaqwallah, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.